Saudara, kebaikan itu bernilai kekal. Sekecil apapun bentuk kebaikan yang saudara berikan kepada orang lain, yang saudara lakukan. Saudara mungkin tidak melihatnya itu sebagai satu bentuk kebaikan. Mungkin saudara melihatnya sebagai satu hal yang biasa gitu ya. Tapi percayalah, Tuhan ingat karena kebaikan itu bernilai kekal. Selamat pagi saudara. Sebelum saya menyapa semua jemaat yang setia, saya mau mengucapkan di hari ini Happy Mother's Day. Ya. Meskipun hari ini kita mesti pakai masker lagi, tapi saya percaya tidak mengurangi kehangatan kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Saya juga mau menyapa jemaat global kita dan para YouTube subscribers yang hari ini sudah mencapai lebih dari 2.780 subscribers. Karena itu saya sangat menghargai kesetiaan mereka semua dalam mengikuti online service kita. Ya. Hari ini saya akan bicara tentang satu topik khusus untuk Mother's Day hari ini, yaitu wanita bijak. Ya, wanita yang bijaksana. Saudara, banyak orang pintar di dunia ini, tapi tidak banyak yang bijaksana. Ya. Menurut statistik hanya 10% orang di dunia ini yang bijak, karena bawaan dari lahir. Ya. Yang sisanya 90% orang mesti melatih dirinya untuk berpikir dan bertindak bijaksana. Nah saudara, orang-orang bijak ini tidak mudah dilupakan orang. Karena pikiran dan tindakan mereka itu sangat mempengaruhi atau memberkati orang lain. Nah di Alkitab mencatat ada seorang wanita bijak di zaman Nabi Elisa pada waktu itu. Zaman perjanjian lama. Meskipun namanya tidak dikenal, tidak dicatat di Alkitab, tapi pikiran dan tindakannya masuk di dalam firman Allah yang kekal. Dipakai sebagai firman Allah yang kekal. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang membuat wanita ini menjadi wanita yang bijak. Ya, wanita yang bijaksana. Mari kita baca dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 10. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil." Dalam terjemahan lain, kandil ini disebut sebagai lamp, sebagai lampu ya. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara, apa yang bisa membuat wanita ini bijak? Ya, kelihatan sekali. Yang pertama, wanita ini terus menabur kebaikan kepada orang lain. Orang yang bijak itu akan kelihatan, atau dia bisa menjadi bijak karena pikiran dan hatinya selalu menabur kebaikan, selalu melakukan kebaikan kepada orang lain. Fokusnya bukan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini yang membuat wanita ini menjadi bijak, ya. Dia menabur kebaikan kepada orang lain.
Diceritakan di dalam ayat yang ke-8 ini suatu hari Nabi Elisa ini pergi ke Sunem. Sunem itu di daerah Isakar, ya, daerah warisan tanah bagi suku Isakar. Lalu ia diundang makan oleh seorang perempuan kaya di sana. Seorang perempuan kaya ngundang makan biasa kan? Biasa. Tapi rupanya perempuan kaya ini suka kepada hal-hal rohani. Kalau enggak dia enggak akan ngundang makan Nabi Elisa yang dia tahu seorang abdi Allah yang kudus. Ya. Nah setelah itu setiap kali Elisa ke Sunem, rupanya ia selalu mampir ke rumah perempuan kaya ini untuk makan. Rupanya perempuan kaya ini pesan kepada Elisa, kalau kamu datang ke Sunem, mampir ke rumahku ya, kamu makan di rumah saja. Sampai di sini pun masih banyak yang melakukan hal seperti itu. Tapi kalau setiap kali Elisa ini datang ke Sunem dan dia mampir ke rumahnya untuk makan, saudara, ada orang-orang yang tidak suka ya, tidak suka seperti ini. Tapi ini membuktikan bahwa wanita kaya ini bukan cuma kaya dan baik hati, tapi juga generous, murah hati. Ya. Suka memberi, suka membagi berkat bagi orang lain. Saya percaya bahwa Elisa ini bukan hamba Tuhan yang suka pakai aji mumpung. Pada saat ini ada banyak hamba Tuhan yang pakai aji mumpung, saudara ya. Tapi Elisa ini enggak, dia enggak pakai aji mumpung. Dia bersedia, dia mau diberkati oleh wanita kaya ini karena Elisa ini tahu bahwa wanita kaya yang memberkati seorang hamba Tuhan itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang percaya? Kalau saudara memberkati hamba Tuhan, saudara juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, Elisa ini ngerti, karena itu dia mau juga menjadi saluran berkat ya bagi wanita ini. Karena Elisa ini melihat wanita ini seorang yang baik hati, ya. Seorang yang bijaksana, yang menabur kebaikan dengan tulus ikhlas. Ya. Nah saya percaya wanita kaya ini, perempuan Sunem ini, bukan cuma sekedar kaya, tapi dia juga berpengaruh di daerahnya, di kota kecil di Sunem ini. Ya. Karena kekayaannya, dia menjadi orang yang berpengaruh di situ. Ya. Dalam terjemahan NIV disebut sebagai a well-to-do woman. Dalam terjemahan yang lain disebut a great woman. Ya. Meskipun namanya tidak tercatat di Alkitab, saudara perhatikan di sini. Ya. Tapi kebaikannya dicatat oleh Alkitab. Luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa bagi orang, bagi dunia, nama itu penting. Ya. Dan materi itu penting, tapi bagi Tuhan enggak terlalu penting, saudara. Ya. Justru bagi Tuhan enggak terlalu penting, nama itu enggak terlalu penting. Ya. Kalau saudara berbuat kebaikan, makin tidak dikenal, makin bagus. Ya. Karena apa? Tuhan mengenal saudara. Amin. Ya. Bagi dunia, nama itu penting saudara. Kalau saudara nyumbang, apalagi nyumbangnya 5 miliar, wah harus ditulis namanya di situ ya. Si A nyumbang 5 miliar, itu penting bagi dunia. Ya. Kalau nggak ditulis bisa marah saudara ya. Tapi bagi Tuhan nggak penting itu. Berapa banyak sumbangan saudara pun juga nggak penting bagi Tuhan. Tapi yang penting itu perbuatan kebaikan itu dilakukan dengan tulus ikhlas. Dengan sepenuh hati kita. Ya. Karena nama dan materi itu tidak kekal di hadapan Tuhan. Matius 6 ayat yang ketiga mengatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tuhan mau supaya kita itu melakukan kebaikan dengan diam-diam, kira-kira gitu ya. Enggak berkoar-koar, enggak usah rame-rame gitu ya, enggak usah diumumkan kebaikan kita. Dengan diam-diam. Kalau tangan kiri kasih, tangan kanan enggak boleh tahu katanya. Nah, tetapi sebaliknya bagi Tuhan, tindakan menabur kebaikan ini penting.
Karena itu dicatat dan diabadikan di Alkitab. Ya. Sebagai firman Allah yang kekal. Luar biasa. Ya. Sepanjang firman Allah ada di bumi ini, apa yang dilakukan perempuan Sunem ini tidak pernah hilang. Amin. Selalu dicatat, karena apa? Bernilai kekal. Saudara, kebaikan itu bernilai kekal. Sekecil apapun bentuk kebaikan yang saudara berikan kepada orang lain, yang saudara lakukan, saudara mungkin tidak melihatnya itu sebagai satu bentuk kebaikan. Mungkin saudara melihatnya sebagai satu hal yang biasa, gitu ya. Tapi percayalah, Tuhan ingat karena kebaikan itu bernilai kekal. Meskipun kadang manusia tidak pernah mengingat atau jarang sekali mengingat kebaikan kita. Saudara berbuat baik 1000 kali dibandingkan dengan berbuat salah 1 kali, yang diingat yang berbuat salahnya, saudara. Yang berbuat baiknya kadang nggak diingat. Itulah manusia, itulah dunia. Tapi bagi Tuhan, kebaikan itu selalu diingat. Amin. Selalu dihargai. Karena apa? Kebaikan itu bernilai kekal. Ya. Wanita bijak ini, wanita Sunem ini tidak berhenti menabur kebaikan dengan tulus hati, dengan tulus ikhlas. Ya. Karena dia tahu, setiap kebaikan diingat oleh Tuhan, dimeteraikan di dalam kekekalan. Wow, saudara jangan pernah menyesal andai kata saudara sudah berbuat baik, tapi saudara dibalas dengan kejahatan. Jangan pernah menyesal, amin. Karena saudara lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Meskipun orang yang saudara taburi dengan kebaikan tidak tahu berterima kasih kepada saudara, jangan menyesal. Ya. Karena apa yang saudara lakukan dimeteraikan dalam kekekalan. Ya. Gak perlu diingat sama manusia, yang penting diingat sama Tuhan. Amin. Ya. Ayat yang ke-9, kalau saudara perhatikan di situ. Perempuan Sunem ini berkata kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ya. Saudara, perempuan Sunem ini bukan cuma suka hal-hal rohani, tapi dia juga percaya pada apa yang dikatakan Elisa. Dia memperhatikan apa yang dikatakan Elisa. Apa yang Tuhan firmankan melalui Elisa, hambanya ini. Karena itu saya percaya perempuan Sunem ini kaya akan pengalaman rohani. Saudara, kalau mau mengalami banyak pengalaman rohani, jangan berhenti berbuat kebaikan. Amin. Berbuatlah baik. Mulai dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Saya percaya di dalam setiap meterai kekekalan atas kebaikan saudara, saudara akan bisa mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang dimeteraikan dalam kekekalan, itu sesuatu yang biasa. Manusia bisa nganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Seperti tadi saya katakan, kalau orang itu baik, biasanya segala perbuatan baiknya itu dianggap biasa, gitu ya. Tapi tidak pernah biasa, saudara, karena perbuatan baik itu dimeteraikan Allah di dalam kekekalan. Jadi tidak pernah biasa, suatu yang baik, suatu perbuatan yang baik itu bernilai kekal. Sesuatu yang bernilai kekal itu tidak mungkin biasa. Anggap ya, meskipun dipandang biasa, dianggap biasa oleh orang, tapi sesungguhnya apa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan itu tidak biasa, itu luar biasa. Karena itu saya belajar dalam hidup saya ini, supaya saya mudah sekali melupakan kejahatan orang dalam hidup saya. Tapi saya minta anugerah Tuhan supaya saya tidak pernah melupakan kebaikan orang, sekecil apapun dalam hidup saya. Saya mau belajar menghargai apa yang dihargai Tuhan. Nangkep ya saudara ya? Kalau sesuatu itu dihargai Tuhan sampai bernilai kekal dan dimeteraikan dalam kekekalan, seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini,
tindakan kebaikannya dicatat di dalam firman Allah yang kekal. Apa yang dihargai oleh Tuhan, mestinya kita juga hargai. Betul enggak, saudara? Ya. Meskipun banyak orang enggak menghargai, enggak apa-apa, biarin aja. Tapi biarlah kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, belajar menghargai apa yang dihargai oleh Tuhan. Ya. Sesuatu yang bernilai kekal tadi saya katakan, pasti berharga, pasti istimewa, pasti luar biasa. Belajarlah saudara menghargai kebaikan orang ini dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Nanti saudara sendiri akan mengalami betapa sukacitanya hati saudara ketika saudara terus mengingat kebaikan orang. Lupakan kejahatannya, ingat kebaikannya. Amin. Ya. Perempuan Sunem ini bukan cuma tahu Elisa itu hamba Tuhan, tapi dia menyambut, dia bertindak, menyambut dan melayani Elisa sebagai hamba Tuhan. Dengan hal yang paling sederhana yang bisa dia lakukan, yaitu memberi makan. Saudara, kadang-kadang kita ini dalam melakukan kebaikan terlalu banyak perhitungan, saudara ya. Terlalu banyak hitungannya, saudara. Apa betul dia membutuhkan? Nanti pas dia pura-pura gitu, saudara ya. Kita selalu banyak prejudice-nya, banyak praduga bersalahnya. Kita tidak bisa dengan lapang dada mempercayai bahwa orang yang datang kepada kita dengan kebutuhan itu, kalau kita bisa, ya kita tolong, kita bantu gitu saudara ya. Tidak perlu kita mikir ini betul apa enggak ini ya. Dilihat sebelah mata, kadang-kadang dipecicili dua-dua mata gitu saudara ya. Apakah betul? Pas dia bohong gitu ya. Saudara, betul nggak betul, bohong nggak bohong itu urusan dia sama Tuhan. Amin. Yang penting kita ini bisa melakukan. Perempuan Sunem ini juga begitu. Pada pertama kali dia mengundang makan Elisa, dia pasti nggak tahu Elisa ini hamba Tuhan, betul nggak? Apakah kalau berjenggot terus dianggap hamba Tuhan? Belum tentu saudara ya. Tapi dia lakukan kebaikan dengan apa yang dia bisa. Dia bisa kasih makan, dia kasih makan. Nah, orang-orang yang baik seperti perempuan Sunem ini, biasanya dikasih kepekaan hati oleh Tuhan untuk mengerti kebutuhan orang lain. Tapi orang-orang yang egois, yang cuma maunya sendiri dituruti gitu ya, orang-orang seperti ini biasanya nggak peka, saudara. Nggak peka. Tapi orang-orang yang hatinya baik, yang tulus, yang selalu menabur kebaikan kepada orang lain. Orang-orang seperti ini diberi kepekaan sehingga apa? Makin dia memberi, makin peka. Makin dia melabur kebaikan, dia makin peka. Makin tajam. Ya. Makin tajam judgment-nya terhadap orang lain. Ya. Dia nggak pakai pikir panjang, dia pikir dia bisa memberi makan, dia kasih makan. Ya. Dia bisa kasih minum, dia kasih minum. Saudara, orang-orang yang baik seperti ini, orang-orang yang terus menabur kebaikan seperti ini, lama-lama dia pasti akan menjadi orang yang bijaksana. Apa artinya orang yang bijaksana? Sementara orang lain tidak lakukan, dia lakukan. Sementara orang lain tidak mau lakukan, dia lakukan. Sementara orang lain tidak berani lakukan, dia berani lakukan. Sementara yang lain tidak berani ambil risiko, dia ambil risiko. Orang-orang bijaksana ini orang-orang yang mempengaruhi orang lain. Orang-orang yang tindakannya mengesankan, boleh dikata menjadi hero, menjadi pahlawan bagi orang lain. Ya. Ini satu pelajaran yang indah sekali. Matius 10 ayat yang ke-40 sampai 42 mengatakan demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Ini Yesus yang ngomong.
Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dengan kata lain, dia tidak akan kehilangan upahnya sampai kekal. Kira-kira gitu ya. Ini luar biasa, saudara. Ya. Ini pelajaran prinsip kebenaran. Kalau kita mau jadi orang bijaksana, teruslah menabur kebenaran. Jangan terlalu mikir ruwet-ruwet gitu ya. Kalau saudara mau melakukan kejahatan, saudara mesti mikir 2 kali lipat atau mungkin 20.000 kali lipat. Tapi kalau saudara mau menabur kebaikan, saudara tahu itu sesuatu yang baik, sudah nggak usah banyak ruwet-ruwet gitu ya. Nggak usah banyak pikir panjang. Yesus berkata, barang siapa yang menyambut kamu itu siapa? Muridnya Yesus. Dia menyambut aku, menyambut Yesus. Dan barang siapa menyambut Yesus, dia menyambut Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Luar biasa. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi, dan orang benar sebagai orang benar. Kalau dia nabi, dia dapat upah nabi, saudara. Luar biasa ya. Saudara melayani seorang hamba Tuhan, saudara dapat upah hamba Tuhan. Wah, dahsyat saudara. Saudara melayani seorang benar, saudara mendapat upah orang benar. Ya. Bahkan dikatakan Yesus, kalau engkau menyambut seorang yang paling kecil karena dia murid Yesus, karena dia seiman, karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara jangan pernah takut memberkati orang. Amin. Jangan pernah bingung, nanti pas gimana nanti. Kalau saya kasih nanti dia pas gimana gitu ya. Tidak usah mikir itu saudara ya. Belajarlah saudara memberi dengan penuh sukacita. Ya. Kisah Rasul 20 ayat 35 mengatakan, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Ya. Saudara sukacita yang paling penuh ketika saudara memberi seseorang, melakukan kebaikan kepada seseorang. Bukan ketika saudara menerima kebaikan dari orang lain, bukan. Tapi ketika saudara melakukan kebaikan kepada orang lain, saudara akan menerima dan mengalami pengalaman rohani, sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Perempuan Sunem ini bukan cuma tahu Elisa itu hamba Tuhan. Tapi dia berpikir, apa yang bisa aku lakukan untuk hamba Tuhan ini? Banyak orang cuma tahu aja, tahu oh iya tahu dia hamba Tuhan, oh iya tahu. Tapi tidak banyak yang tergerak untuk melayani, untuk menyambut Elisa sebagai hamba Tuhan ini. Artinya apa? Dia kehilangan kesempatan menerima upah seorang nabi. Nangkep gak saudara ya? Banyak kali dalam kehidupan kita ini cuma tahu, oh tahu kalau saya mesti beribadah, oh tahu saya mesti melakukan kebaikan, oh tahu saya mesti begini, saya mesti begitu. Tapi enggak kita lakukan. Artinya apa? Sesungguhnya ketika kita tahu bahwa sesuatu yang benar itu harus kita lakukan, tapi tidak kita lakukan, maka kita sesungguhnya sedang kehilangan kesempatan untuk menerima berkat dari Tuhan. Rugi saudara, betul? Rugi sendiri. Karena itu belajarlah. Pelajaran perempuan Sunem ini sangat berharga. Dia enggak cuma tahu Elisa hamba Tuhan, abdi Allah yang kudus. Tapi dia do something, dia bertindak, dia melakukan sesuatu. Dia menyambut dan melayani hamba Tuhan ini. Meskipun dengan sederhana, kasih makan. Saudara, kadang-kadang kita ini mikirnya terlalu tinggi-tinggi gitu ya. Kita ini kadang-kadang minder kalau saudara mungkin mau melakukan sesuatu yang sederhana gitu ya. Aduh Pak, dia hamba Tuhan, masa cuma saya kasih ini, masa cuma saya sediakan itu, masa cuma begini, masa cuma begitu. Itu semua gak usah dipikirkan saudara, amin. Karena Tuhan tuh melihat bukan nilainya,
Bukan nilai apa yang saudara berikan, tapi hati yang saudara, ya hati yang mendasari saudara melakukan kebaikan. Itu yang penting bagi Tuhan. Amin. Itu yang bernilai kekal, saudara. Saya sangat amazed dengan cerita perempuan Sunem ini. Namanya nggak dicatat loh. Perbuatannya kekal. Dahsyat nggak saudara? Luar biasa ini perempuan Sunem ini. Saudara, saya cuma ketika saya mendalami firman Tuhan ini, saya bilang, ya Tuhan, aku mau supaya apapun yang aku lakukan, gitu ya, tidak perlulah, gitu ya, tidak perlu kita ini terkenal, amin. Tidak perlu orang itu mengakui atau menghargai apa yang kita lakukan. Dihargai, enggak dihargai, tetap kita menabur kebaikan, amin. Ya. Perempuan Sunem ini tahu ketika dia melayani, menyambut seorang nabi, seorang hamba Tuhan, ya, dia akan mendapat upah nabi. Dengan kata lain, ketika dia melayani seorang hamba Tuhan, maka sesungguhnya dia melayani Tuhan. Amin. Kelihatannya orang yang saudara layani, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang saudara layani. Satu hari seorang Chinese mau beli properti. Sudah tahu ya, orang Chinese itu kental sekali dengan urusan feng shui. Ya. Feng shui, bahasa Indonesianya apa ya? Ramalan ya, semacam ramalan gitu ya. Saudara ngerti artinya feng shui ya? Ya. Lalu dia jemput seorang ahli feng shui, namanya Mr. Chow. Terkenal di kota itu, dia jemput naik mobilnya dia. Karena tempat properti yang akan dia beli itu satu rumah di satu desa gitu ya. Tempat yang dia suka sekali. Dia mau belikan properti ini buat istrinya. Karena istrinya ini suka pohon leci. Nah di properti ini ada pohon leci yang manis sekali dan besar sekali. Lalu dia naik mobil sama si Master Chow ini. Dia jalannya pelan-pelan, karena dia jalannya pelan, banyak orang yang nyalip mobilnya dia kan. Lalu Master Chow ini tanya sama dia, Tuhan, kenapa sih kamu jalan kok pelan sekali ini? Lalu orang Chinese ini berkata, ya saya memang sengaja jalan pelan-pelan, karena kepentingan kita ini kan enggak terlalu urgent. Nanti biar orang yang nyalip-nyalip itu biar dia mungkin punya kepentingan yang urgent, biar dia bisa jalan dulu. Nggak usah sampai saya menghalangi perjalanan mereka, katanya. Sudah, jalan terus, mobilnya pelan-pelan. Sampai ke satu jalan desa, makin pelan dia jalannya. Lalu Master Chow bertanya lagi kepada dia, kenapa kok kamu masuk ke jalan desa yang kecil ini kok tambah pelan jalannya? Dia bilang, ya makin kecil jalannya ya kita mesti pelan-pelan. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang memaksa kita untuk harus berhenti katanya. Betul saudara, tidak lama kemudian ada seorang anak keluar dari rumah, nyebrang ke jalan, lari ke jalan, sambil teriak-teriak, sambil lompat-lompat, sambil sukacita. Lalu dia berhenti, sedang ngomong sama Master Chow. Nah lihat, Master, sungguhan toh katanya. Master Chow cuma mantuk-mantuk saudara ya. Tapi ditunggu-tunggu, dia nggak jalan-jalan, masih berhenti aja. Ditanya, kenapa lu nggak jalan? Sebentar. Nggak ada anak kecil yang lari, lompat-lompat seperti itu sendirian. Pasti ada yang nyusul lagi katanya. Betul, nggak lama kemudian ada seorang anak kecil lagi keluar dari rumah, nyebrang jalan lagi, rupanya temannya si anak kecil tadi ini. Terus dia bilang sama Master Chow, nah betul toh katanya. Ada lagi ini, anak kecil ini enggak sendirian, pasti punya teman seperti ini katanya. Master Chow-nya mantuk lagi saudara. Dia jalan, sampai di tempat properti di mana dia mau minta Master Chow ini ngelihat fungsinya. Lalu dia lihat baru masuk, tiba-tiba
dia kelihatan ada burung-burung terbang dari belakang rumah gitu ya. Lalu dia berhenti. Maksud tanya, kenapa? Kamu lihat burung terbang aja kok kamu berhenti? Lalu dia berkata gini, burung ini biasanya bersarang di pohon leci di belakang rumah ini. Kalau dia terbang pasti ada anak-anak yang curi leci. Yang lagi manjat pohon curi leci. Kalau kita sampai ke sana, anak-anak ini terkejut dan takut, nanti kalau jatuh gimana? Kasihan toh, biar kita berhenti dulu. Kasih kesempatan mereka curi leci, makan leci sekenyangnya, baru nanti kita ke sana katanya. Lalu Master Cho ini berkata gini, Tuhan, sebetulnya kamu tuh enggak perlu ahli feng shui katanya. Karena kebaikan hatimu itu akan membawa kamu terus mengalami kebaikan demi kebaikan. Kamu akan menghindarkan kamu dari segala malapetaka katanya. Senangkep ya maksud cerita ini ya. Orang yang baik itu nggak perlu takut mengalami sesuatu yang jelek. Nangkep ya saudara ya. Karena kalau saudara menabur kebaikan, maka kebaikan itu sendiri akan kembali kepada saudara. Saudara pun juga akan mengalami kebaikan yang sama. Orang yang menabur kebaikan adalah orang yang tidak egois. Orang yang selalu memikirkan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Dan Allah itu adalah Allah yang adil. Apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai, saudara. Kalau orang dunia terkenal dengan kata karma, kita nggak percaya karma, saudara. Tapi hukum tabur tuai itu ada. Apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Kalau saudara nanam pohon mangga, nggak mungkin keluar pohon duren, saudara ya. Keluarnya ya pohon mangga, amin. Karena itu taburlah terus kebaikan. Ya. Melayani seorang hamba Tuhan itu bukanlah beban, tapi berkat. Kenapa? Karena yang saudara layani sesungguhnya Tuhan yang mengutus hamba Tuhan itu. Amin. Jangan pernah ketika saudara menabur kebaikan, saudara merasa beban. Oh jangan, saudara ya. Justru melayani seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan itu satu berkat, bukan beban. Ya. Jangan pernah merasa berat melayani Tuhan. Wah, melayani Tuhan itu satu kehormatan, saudara. Hari ini kalau saudara mau melayani Scott Morrison, bisa enggak? Belum tentu, saudara. Saudara mau melayani aja belum tentu bisa. Nah kalau kita diizinkan melayani raja segala raja, bukankah itu sebuah berkat buat kita? Amin. Ya. Pengalaman-pengalaman rohani akan kita alami melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bagi sesama kita, bagi seorang hamba Tuhan. Karena semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan. Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat yang ke-24 mengatakan, sebab dari Tuhanlah engkau akan menerima reward, menerima upah. Karena apa? Tuhan tuannya, kamu hambanya. Wow, luar biasa saudara ya. Karena itu wanita bijak, demikian juga pria bijak akan terus menabur kebaikan selama dia bisa dan selama ada kesempatan. Ya. Karena itu ketika minggu lalu sudah saya umumkan, ketika kita ada kesempatan menjadi berkat bagi 30 hamba Tuhan di Bali, uang misi kita salurkan ke sana. Amin. Ya. Mari kita terus menabur kebaikan, tabur berkat. Ya. Elisa pada waktu itu tinggal di Gunung Karmel. Jarak dari Gunung Karmel ke Sunem ini kira-kira 40 km. Bayangin orang yang jalan kaki atau mungkin naik dongki atau naik keledai selama 40 km itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Pasti perjalanan yang melelahkan. Bayangin kalau ada makanan yang diberikan kepada dia. Wow, sungguh sangat
menyenangkan. Saudara, apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun bentuk kebaikannya, itu selalu menyenangkan. Selalu jadi berkat buat orang lain. Ya, nggak perlu saudara ragu-ragu. Ya. Amsal 19 ayat yang ke-7 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Wow, luar biasa saudara. Ya. Pernah nggak saudara berpikir, ketika saudara melakukan kebaikan, sekecil apapun kepada orang lain, Tuhan merasa berhutang sama saudara. Wow, pernah nggak? Pernah saudara pikirkan? Tuhan itu merasa berhutang kepada saudara. Padahal saudara mungkin lakukan kebaikan cuma sekedar sesuatu yang sederhana. Tapi Alkitab ini tidak pernah bohong, saudara. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang membutuhkan, orang yang tidak bisa membalas kebaikan saudara, memiutangi Tuhan. Wih, dengan kata lain, bikin Tuhan berhutang kepada saudara. Luar biasa ya. Yang akan membalas perbuatannya itu, Tuhan membalas perbuatan kebaikan itu. Luar biasa. Saudara, Tuhan itu nggak pernah suruh kita menabur kebaikan dari apa yang kita tidak bisa. Tapi Tuhan mau supaya kita tabur kebaikan dengan apa yang kita bisa. Ya. Sekecil apapun, tadi saya katakan, karena nilainya kekal, itu tidak pernah kecil di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang kebaikan kita sekecil apapun sebagai sesuatu yang kecil, enggak. Tapi Tuhan memandangnya sebagai sesuatu yang besar, yang bernilai kekal. Ya. Karena Tuhan gak mau utang sama kita. Apa yang saudara lakukan, Tuhan balas. Karena itu jangan heran orang yang selalu menabur kebaikan, makin diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, lucu saudara, kalau saudara perhatikan, pengalaman rohani itu akan mengalir di dalam setiap tindakan kebaikan saudara kepada orang lain. Ya. Yang pertama, wanita bijak adalah wanita yang terus menabur kebaikan. Ya. Atau kalau saya boleh perluas artinya, orang yang bijak adalah orang yang terus menabur kebaikan. Ya. Yang kedua, wanita bijak adalah wanita yang terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang ke-10, perempuan Sunem ini berkata kepada suaminya, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil, tadi ya lampu. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara, dari cerita ini kelihatan bahwa perempuan Sunem ini adalah istri yang menghormati suaminya. Ayat 14 mencatat suaminya ini sudah tua. Saudara, dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, banyak suami-suami yang mengeluh kepada saya. Makin tua dia, makin istrinya tidak menghargai dia. Kalau mungkin masih muda istrinya menghargai dia, tapi makin tua istrinya nggak menghargai dia. Kenapa? Dianggap sudah barang rongsokan, katanya saudara. Kasihan deh lu, kira-kira gitu ya. Tapi saya percaya nggak ada suami yang mengalami seperti itu di sini. Amin? Nggak ada. Nggak tahu saya kalau nggak ada yang ngaku. Ya. Tapi inilah profil dari wanita Sunem ini. Meskipun suaminya tua, sudah tua, dia masih menghargai suaminya. Saudara, tua enggak tua itu suami saudara. Perlu dihargai saudara, amin. Karena yang menetapkan suami itu menjadi husband, menjadi suami saudara itu Tuhan.
Kembali ketika saudara lalai melakukan kebaikan kepada suami saudara, saudara yang rugi sendiri. Karena saudara kehilangan kesempatan mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Ya. Nah, wanita Sunem ini ingin lebih lagi berbuat baik kepada Elisa. Dia merasa nggak cukup cuma ngasih makan. Dia pengen ngasih tumpangan, ngasih tempat berteduh kepada Elisa ini. Karena itu dia usulkan kepada suaminya untuk bangunkan satu kamar atas yang kecil, tapi dikatakan di situ berdinding batu, artinya bukan cuma sekedar kamar kecil, tapi betul-betul kamar yang proper gitu ya, berdinding batu, dan dia taruh tempat tidur, meja, kursi, dan lampu di sana. Artinya supaya Elisa bisa tinggal dengan nyaman selama berapapun yang dia inginkan. Saya selidiki dalam customnya orang Yahudi, kamar atas itu dipakai sebagai kamar doa. Jadi tidak pernah kamar doa itu diisi tempat tidur, diisi kursi, diisi meja, diisi lampu dan sebagainya. Itu tidak ada dalam custom orang Yahudi. Karena itu kamar doa. Artinya dengan dia melakukan seperti itu, membangun kamar dan memperlengkapi kamar seperti itu, dia rindu agar supaya Elisa, abdi Allah ini tinggal selama mungkin. Dia ingin Elisa ini merasa nyaman, merasa kerasan di rumahnya. Ya. Selama mungkin, mau belajar kek, mau membaca kek, mau istirahat, mau tidur, mau berdoa, tapi dia ingin supaya hamba Tuhan ini merasa nyaman. Ya. Dan ayat-ayat selanjutnya kalau saya perhatikan, ya, saya baca sampai ayat yang ke-37. Saya tidak akan baca di sini, saya ceritakan aja. Ya. Satu hari Elisa ini tinggal di kamar atas yang tadi dibangun itu. Lalu dia panggil Gehazi, bujangnya. Gehazi suruh tanya sama perempuan Sunem ini, apa yang menjadi kebutuhan dia? Kok sampai dia repot-repot menyediakan kamar seperti itu, menabur kebaikan seperti itu. Lalu perempuan Sunem ini menjawab, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dengan kata lain, dia ingin berkata, aku ini sudah cukup diberkati, sudah cukup oke lah, sudah tidak butuh apa-apa, terima kasih, kira-kira gitu. Saudara, ini menunjukkan karakter wanita Sunem ini betul-betul sangat bijaksana. Dia enggak serakah. Ya. Sampai ketika Gehazi melaporkan ini kepada Elisa, Elisa ngomong gini kepada Gehazi, apa yang bisa aku perbuat untuknya? Luar biasa ya. Lalu Gehazi ini bilang, dia enggak punya anak. Suaminya sudah tua. Loh saudara lihat ya, dia punya kebutuhan enggak? Punya. Tapi wanita bijaksana ini tidak pusing sama kebutuhannya. Dia fokusnya cuma berbuat baik. Melakukan kebaikan kepada Elisa. Waktu ditanya apa kebutuhanmu, supaya aku bisa sampaikan ini kepada raja ataupun kepada panglima perang, apa sih, kamu itu butuh apa? Dia bilang, enggak, aku enggak butuh apa-apa. Saudara, inilah orang bijaksana. Orang yang bijaksana tidak fokus pada kebutuhannya, tapi fokus kepada kebutuhan orang lain. Akhirnya Elisa ini suruh Gehazi, panggil dia. Suruh panggil perempuan Sunem ini. Lalu ketika dia datang, Elisa berkata, pada waktu seperti ini tahun depan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Wow. Lalu jawab perempuan Sunem itu, janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Dengan kata lain, perempuan Sunem ini penuh sukacita, karena memang itu kebutuhan dia. Sudah tahu ya, customnya orang Yahudi, orang itu yang tidak punya anak itu dianggap orang yang terkutuk, saudara. Orang yang dihukum Tuhan, kira-kira gitu ya. Orang yang nggak punya anak, orang yang melarat itu dianggap tidak diberkati oleh Tuhan.
Jadi ketika dia dijanjikan anak oleh Elisa, dinubuati oleh Elisa, dia hatinya penuh sukacita. Mungkin selama itu dia tidak pernah mengungkapkan kebutuhan hatinya yang paling dalam kepada siapapun juga. Hari itu tanpa dia berkata, Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan dia. Dan apa yang dinubuatkan Elisa ternyata benar, terjadi. Tahun berikutnya dia dapat anak laki-laki. Ketika anak ini sudah menjadi besar, ketika dia mengunjungi papanya yang ada bersama para penyabit gandum, anaknya tiba-tiba menjerit, kepalanya sakit, aduh kepalaku katanya. Lalu papanya bilang sama bujangnya supaya bawa dia pulang, bawa ke mamanya, sama ibunya di pangku anak ini. Selama setengah hari anak ini ada di pangkuan ibunya. Setelah itu dia meninggal. Ya. Coba ya, kira-kira apa yang bisa dirasakan oleh perempuan Sunem ini? Dia kepingin anak. Dia punya anak, mati. Saudara. Ini menunjukkan bahwa orang yang baik, orang yang terus menabur kebaikan pun tidak pernah bebas dari masalah. Selalu bisa terjadi masalah dalam hidup orang yang baik, yang menabur kebaikan. Tapi perempuan Sunem ini tidak panik. Dia tidak komplain sama Tuhan. Dia letakkan anak ini di kamar atas, di tempat di mana biasa Elisa tidur. Lalu dia minta supaya suaminya kasih dia seorang bujang dan keledai. Dia mau ke Gunung Karmel. Kata suaminya, loh ini kan bukan bulan baru, ini bukan hari Sabat. Kenapa kamu ke Karmel? Mengunjungi Elisa. Lalu istrinya berkata, jangan khawatir. Dia enggak cerita sama suaminya kalau anaknya sudah meninggal di kamar atas. Dia cuma bilang, jangan khawatir. Saudara, ini menunjukkan bahwa perempuan Sunem ini punya iman yang luar biasa. Akibat pergaulannya sama hamba Tuhan, dia imannya bertumbuh. Dia punya pengenalan akan Tuhan. Percaya dan mengandalkan Tuhan. Hari ini banyak orang bergaul sama hamba Tuhan supaya ikut ngetop gitu saya. Kalau hamba Tuhannya top, dia ikut ngetop gitu ya. Saya pernah tanya sama teman saya, lu ngapain sih ngikutin seorang hamba Tuhan ke sana kemari diikutin. Supaya apa? Supaya gua ikut ngetop katanya. Dia kan hamba Tuhan yang top, kalau dia ngetop saya ikut ngetop katanya. Aduh saudara, kalau saya bergaul sama hamba Tuhan jangan pingin ikut ngetop ya. Tapi biarlah iman saudara makin bertumbuh. Amin. Bergaul dengan hamba Tuhan itu mestinya iman kita makin bertumbuh. Amin. Singkat cerita, dia sampai ke Gunung Karmel. Lalu dia ditanya sama Elisa, selamatkah engkau, suamimu dan anak itu? Dia jawab apa? Selamat. Luar biasa ya. Perkataan iman. Dia enggak cerita sama Elisa kalau anaknya meninggal. Ketika ditanya, selamatkah anakmu? Selamat. Saudara, betapa seringnya kita ini tidak bisa jaga kata-kata kita. Ya. Meskipun kita menghadapi masalah yang negatif, jaga supaya apa yang kita katakan tetap positif. Berapa banyak kita ini kadang-kadang lata, dikit-dikit ngomong mati aku, mati gua. Saudara, kata-kata ini mesti dijaga. Karena ada kuasa di dalam kata-kata ini. Ya. Supaya kita tidak mengalami apa yang kita katakan. Perempuan Sunem ini belajar, ngerti prinsip ini. Dia tetap berkata, selamat. Sampai ketika dia berkata kepada Elisa, adakah ku minta anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, janganlah aku diberi harapan kosong. Elisa langsung ngerti apa yang terjadi. Ya. Saudara,
pelajaran perempuan Sunem ini bagus sekali. Ketika Elisa tahu apa yang terjadi, sampai di sini pun dia tidak ngomong anaknya sudah mati. Tapi Elisa ngerti, anaknya mati. Dia suruh Gehazi pergi ke Sunem, dikasih tongkatnya Elisa. Elisa berkata, letakkan tongkat ini di wajah anak ini. Gehazi pergi, cepat-cepat sampai di Sunem, dia letakkan tongkatnya di atas kepala, di wajahnya anak ini, tapi anak ini tetap enggak bangun. Dan Elisa pergi menyusul ke Sunem bersama wanita Sunem ini. Sampai di situ dia masuk ke kamar atas, dia telungkupkan badannya di atas mayat anak laki-laki yang sudah menjadi dingin ini. 2 kali Elisa lakukan hal seperti itu. Alkitab mengatakan wajahnya nempel di wajahnya anak laki-laki ini. Sehingga tubuh anak laki-laki ini, mayat ini menjadi hangat. Tiba-tiba anak ini bersin 7 kali dan dia bangun. Setiap panggil perempuan Sunem ini masuk ke kamar atas itu, dia tersungkur menyembah Tuhan, lalu dia angkat anaknya dan pergi keluar. Saudara, perhatikan di sini. Ketika Tuhan tuh mau melakukan kebaikan kepada saudara, tidak ada yang bisa nahan. Amin. Meskipun perempuan Sunem tidak pernah menceritakan kebutuhannya, seolah-olah Tuhan memaksa saudara untuk diberkati. Karena itu jangan heran kalau saudara makin diberkati ketika saudara berbuat baik. Meskipun saudara tidak kepingin supaya Tuhan itu membalas kebaikan saudara, tapi Tuhan itu akan seolah-olah memaksa kita untuk diberkati, mau diberkati. Inilah Tuhan. Melalui kebaikan demi kebaikan dalam hidup yang kita lakukan, kita ini bisa belajar karakter Tuhan. Bisa mengenal Tuhan makin dalam, saudara. Kadang-kadang Tuhan itu memaksa kita untuk diberkati. Seperti perempuan Sunem ini. Dia nggak minta diberkati anak laki, dia dikasih anak laki. Apa yang jadi kebutuhan dia, Tuhan tahu. Dan Tuhan beri. Sampai ketika ada masalah pun, ketika anaknya meninggal pun, Tuhan bangkitkan kembali. Tuhan itu nggak pernah ngutang, saudara. Ya. Tuhan tahu, Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati kita. Nggak perlu saudara tanya, nggak perlu saudara komplain, nggak perlu saudara tunggu, nggak perlu saudara protes. Tuhan mana? Berkatmu mana? Janjimu mana? Nggak perlu saudara. Dia tahu apa yang dia akan lakukan. The best yang dia bisa lakukan untuk hidup kita. Amin. Ketika kami punya rumah yang pertama, rumah kecil di Surabaya. Saya sudah pernah cerita bagi saudara yang sudah pernah dengar kesaksian saya. Saya cuma punya 2,5 juta rupiah. Tapi Tuhan pakai 2 orang untuk memberkati kami, sehingga kami bisa beli rumah dengan harga 27,5 juta. Kami sudah cukup merasa happy. Kamar yang paling besar saya siapkan untuk para hamba Tuhan desa yang datang ke Surabaya, boleh nginep gratis di rumah saya. Saya siapkan kamar paling besar, kamar paling kecil buat anak-anak, kamar yang sedang, yang medium untuk kami. Untuk suami istri. Ketika kami happy dengan rumah yang pertama, saat teduh Tuhan bicara, kami disuruh beli rumah. Saya ketawa ketika Tuhan bicara saya suruh beli rumah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan waktu rumah pertama saya masih punya tabungan 2,5 juta. Sekarang saya enggak punya tabungan apa-apa kok Tuhan suruh saya beli rumah. Pakai duitnya siapa? Tapi itulah Tuhan. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat apa yang mustahil bagi kita. Tuhan mau nunjukkan tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Singkat cerita, akhirnya saya bisa beli rumah yang kedua.
dengan harga 160 juta. Saudara, Tuhan itu ajaib. Siapa yang bilang saudara harus punya duit untuk beli rumah? Kadang-kadang kita nggak punya duit pun Tuhan mau berkati. Amin. Tuhan bisa berkati. Yang penting saudara punya iman. Punya iman, punya percaya, dan saudara mengandalkan Tuhan. Seperti perempuan Sunem ini. Tuhan punya berbagai macam cara untuk memberkati kita. Pertanyaannya, apakah kita ini siap untuk diberkati? Karakter kita ini siap untuk diberkati. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Apakah kita ini terus percaya kalau ada berkat? Kalau ada masalah, apa percaya kita ini goyang sama Tuhan? Ya. Apakah kita ini terus percaya dan mengandalkan Dia dalam hidup ini? Ada masalah, nggak ada masalah, kita percaya dan mengandalkan Dia. Mari saudara, mari kita jadi orang bijak. Mari kita terus percaya kepada kebaikan Tuhan, bukan pada kebaikan kita. Apapun Tuhan bisa lakukan, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Yang pertama, kalau saudara mau jadi orang bijak, teruslah menabur kebaikan. Yang kedua, teruslah percaya dan mengandalkan Tuhan. Saya percaya, meskipun saudara tidak ingin jadi orang bijak, tapi saudara akan jadi orang bijak. Khususnya para ibu, para wanita, pada hari ini yang berbahagia karena kita semua merayakan Mother's Day. Apakah Anda sudah jadi orang bijak atau cuma cukup jadi orang pinter? Kalau belum, inilah kesempatan. Jadilah wanita bijak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, karena kami percaya Engkau Tuhan yang bijaksana. Engkau mau menanamkan pelajaran dan juga karakter yang bijaksana kepada kami semua. Yang pada hari ini kami merayakan Mother's Day. Kami berdoa agar supaya seluruh wanita, seluruh ibu di gerejamu ini diberi kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Supaya kami semua boleh terus menabur kebajikan, terus percaya dan mengandalkan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau concern terhadap karakter kami, lebih daripada keadaan dan kebutuhan kami. Termasuk segala masalah kami. Bapa, siapkan kami supaya karakter kami adalah karakter yang bijaksana. Sehingga Engkau makin leluasa memberkati anak-anak-Mu, memberkati kami semua. Karena kami boleh hidup seperti Engkau. Bapa, terima kasih. Engkau meteraikan firman-Mu pada hari ini untuk menjadi pelajaran buat kami agar bisa hidup bijaksana. Kami bisa menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.